Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sinta dengan NIM 2203200054. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Jadi, tujuan saya di sini, saya ingin mewawancarai salah satu penduduk desa, yaitu Desa Bangkajaya. Kenapa saya memilih desa tersebut? Karena desa tersebut dekat dengan tempat tinggal saya sendiri. Jadi, saya sudah mewawancarai salah satu warga Bangkajaya, yaitu Ibu Fatimah. Ibu Fatimah adalah salah satu warga Bangkajaya. Beliau sering membantu nelayan-nelayan untuk mengambil ikan, mengangkat kapal yang sedang mendarat, menarik pukat, dan lain sebagainya. Mengapa saya memilih Ibu Fatimah untuk saya wawancarai? Karena Ibu Fatimah sering ke laut untuk mengambil ikan, bahkan suaminya juga nelayan yang sering melaut dan pulang 3 hari sekali. Nah, di video ini tampak saya sedang mewawancarai Ibu Fatimah. Beliau menceritakan bahwa beliau mempunyai suami, dan suami beliau pergi ke laut setiap pagi dan pulangnya 2 hari sekali. Beliau menceritakan bahwa menangkap ikan menggunakan peralatan dan teknik penangkapan yang sesuai. Beberapa teknik penangkapan ikan yang umumnya digunakan untuk pemancingan dengan pancing jaring, pancing pukat, jaring insan, dan jaring tari. Beliau menggunakan peralatan seperti kapal dan perahu untuk mencapai daerah-daerah perairan yang kaya akan ikan. Kemudian, dia menceritakan bahwa nelayan itu dibagi menjadi 2, nelayan di tengah laut dan nelayan di pinggir laut. Informasi yang kami dapat dari Ibu Fatimah bahwa suami beliau dan rekan-rekannya berangkat menuju tengah laut mulai dari pagi hari dan pulangnya minimal 2 hari atau maksimalnya 3 hari. Sebelum berangkat, mereka menyiapkan alat-alat pancing, perahu, agar mempermudah nelayan untuk menuju tengah laut. Di sana mereka mengambil ikan menggunakan jaring, yang kemudian ikan tersebut diletakkan dalam box yang diberi es batu agar ikan awet. Tidak lupa juga membawa bekal. Apabila kehabisan bekal, meskipun mereka belum dapat hasil, maka mereka akan pulang. Nah, selanjutnya Bu Fatimah menceritakan biasanya mereka mengambil ikan menggunakan jaring atau disebut pukat yang ditarik dengan tangan secara beramai-ramai, biasanya dibantu para nelayan. Pukat adalah semacam jaring besar dan panjang untuk menangkap ikan yang dioperasikan menggunakan pelampung dan di atasnya di sebelah bawahnya. Nah, kemudian Ibu Fatimah juga menceritakan bahwa ikan tersebut bila dijual mempunyai 2 sistem. Sistem yang pertama yaitu dijual ke pangkalan ataupun TPI. Sistem penjualan TPI adalah timbang dan langsung dibayar tunai. Kemudian TPI tersebut memasarkan kepada pembeli, yang mana pembeli tersebut menjual kembali dengan cara berkeliling menggunakan kendaraan pribadi. Untuk harga yang dipasarkan, misalkan jenis ikan tongkol dengan harga 18.000 per kilo. Kenapa saya bilang ikan tongkol? Karena pada saat saya wawancarai, di situ nelayan-nelayan banyak yang mendapatkan ikan tongkol dari hasil mereka sendiri. Nah, kemudian sistem penjualan yang kedua. Sistem penjualan yang kedua yaitu jual langsung. Biasanya sudah ditunggu oleh pembeli yang dijual oleh para ikan keliling atau bisa disebut juga oleh tokenya. Nah, jadi di situ tokenya mengambil langsung dari bot dan membawanya ke tempat pangkalan-pangkalan itu. Nah, selanjutnya Bu Fatimah juga menceritakan kendala yang ada di desa Bangkajaya pada saat sedang melaut. Kendala yang pertama yaitu angin. Angin dibagi menjadi 2, angin darat dan angin laut. Bila angin darat itu untuk membantu berlayar, sedangkan yang menjadi kendala bagi para nelayan ialah angin laut.
Tetapi pentingnya angin laut untuk membantu nelayan pulang ke daratan. Seandainya angin laut itu terjadi saat mereka berlayar, maka akan mempersulit nelayan untuk menuju tengah laut. Kendala yang kedua adalah ombak. Ombak dikenal sebagai gelombang dalam. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ombak adalah embusan angin. Ombak juga bisa mengakibatkan perahu para nelayan menjadi terjungkil balik dan bisa membahayakan nyawa nelayan. Kemudian, kondisi keadaan perahu. Jika nelayan mengalami musibah atau masalah di tengah laut, yang paling sering terjadi yaitu rusaknya mesin perahu. Setelah itu adanya kebocoran, bahkan mengalami tenggelam. Itu adalah sering terjadi kendala pada nelayan. Akan tetapi tidak ada cara untuk mengatasi musibah tersebut. Jika mereka mengalami hal tersebut, cara yang mereka gunakan ialah memasang bendera agar warga negara nelayan lainnya tahu bahwa tenggelamnya perahu, yaitu memasangkan bendera di ujung galah lalu menaikkan ke atas. Itulah kode yang sudah disepakati oleh para nelayan. Dan selanjutnya adalah resiko mematikan. Menurut informasi yang kami dapat dari Ibu Fatimah, beliau menceritakan sebuah tragedi yang mana tragedi tersebut dialami oleh para desa Bangka Jaya. Kejadian pada malam hari, perkiraan 2 minggu yang lalu, telah terjadi tabrakan antara kapal besar dan perahu nelayan, yang mana kapal menabrak perahu dikarenakan perahu terlalu kecil dan tidak nampaknya cahaya sama sekali. Didapati 2 orang korban nelayan yang berada di perahu hingga meninggal dunia, yang berinisial R dan W. Nah, jadi berikut video hasil penangkapan ikan mereka. Mereka pulang ke daratan, yang mana perahu mereka ditarik oleh warga-warga di desa tersebut. Nah, kemudian setelah perahunya ditarik, nelayan juga membagikan sebagian hasilnya kepada warga-warga di desa tersebut. Nah, dari video ini kita tahu bahwa nelayan dan ibu-ibu di desa tersebut sangat bersosialisasi tinggi. Nah, kemudian di video ini banyak saya dapati ikan-ikan, yaitu ikan tongkol dan ikan besar-besar lainnya.